memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini ya, dan menjalankan aktivitas kita dengan semangat tentunya. Dan kita jumpa lagi dengan sahabat STIT Al-Furqan TV ya, sahabat TV STIT Al-Furqan. Salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat TV SCT Al-Furqan, hari ini bertemu dengan Bunda Ratna dan Sanum. Sanum. Sanum, kita hari ini akan tausiah ya, sahabat TV SCT Al-Furqan. Perlu diketahui sahabat TV Al-Furqan bahwa Sanum ini anak bunda ya, peserta didik Al-Furqan kelas 1 ya, kelas 1 ya. Jadi Masya Allah sekali, kelas 1 bisa tausiah, itu good sekali ya. Sanum sudah sarapan pagi ini? Sudah. Sarapan apa? Nasi goreng. Wow, nasi goreng. Pakai telur ya tadi ya? Atau pakai apa? Lauknya? Telur. Pakai telur, enak dong ya. Bunda aja belum sarapan ini. Langsung saja sahabat TPSDT Al-Furqan, kita dengarkan tausiah dari Sanum ya. Yang akan disampaikan oleh Sanum yaitu tentang apa Sanum? Menuntut ilmu. Nah, tentang menuntut ilmu. Sahabat TV SCT Al-Furqan, kita dengarkan dengan baik-baik. Kepada Sanum, Bunda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam makan raja. Wah, cakep. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bunda dan Ustadz, tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Sanum akan menceramahkan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli syai'in ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu ada
Poin keutamaannya pertama, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. 2. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ada hadisnya dikatakan utubul ilma minal mahdi, yang artinya Mahdi ilal Ilalahdi, artinya menuntut ilmu sampai ke liang. liang lahat. Oke. Udah tausiah singkat sekali ya, sangat bagus sekali. Jadi Sanum membahas tentang hadis ya. Ya, baru kelas 1 ya. Sanum sudah good sekali tausiahnya ya. Oke, Sanum tadi membahas tentang hadis ya. Yang pertama kali yaitu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim ya. Sanum perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke. Muslim di sini tidak menyebutkan ya antara laki-laki atau perempuan. Jadi walaupun perempuan maupun laki-laki itu wajib menuntut ilmu ya. Oke. Jadi kenapa? Menuntut ilmu itu merupakan sebuah bagian yang terpenting bagi kehidupan kita ya. Itu karena kenapa? Ketika kita mau berbicara ya, ketika kita mau menentukan bersikap atau kita mau apapun itu harus mempunyai ilmu dulu ya. Tuh. Nih ada hadis lagi Sanum. Ada hadis menyatakan apabila anak Adam sudah meninggal ya, cuman tersisa apa Sanum? Cuman tersisa 3 hal. Yang pertama itu apa? Ada 3 hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, terus sodaqah jariyah, sama anak yang soleh mendoakannya. Nah, jadi sangat penting ya menuntut ilmu itu. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nih, Bunda tanya dulu deh, Sanum cita-citanya mau jadi apa? Chef. Jadi chef. Oh, harus punya ilmu juga ya chef itu ya. Ya enggak? Ilmu memasak ya, bagaimana? Oke, kalau Bunda cita-citanya ingin menjadi guru, dan alhamdulillah sekarang Bunda jadi guru ya. Karena kenapa? Ketika ilmu kita bermanfaat untuk peserta didik kita, itu akan apa? Kita akan mendapatkan surga dari Allah ya. Oke, berkenaan dengan hadis nih, Bunda ada cerita. Sanum mau dengar tidak? Mau. Oke. Nih, cerita ini adalah seorang ahli hadis ya. Dia juga beliau ini merupakan ahli hadis, bisa juga disebut ahli Al-Qur'an, ahli fikih juga. Tapi yang paling terkenal itu adalah ahli hadis ya. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak, Sanum? Nggak tahu. Penasaran? Oke, sekarang Bunda cerita ya. Ceritanya itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah ya, Bunda tanya dulu, Sanum ada pelajaran bahasa Arab kan di kelas 1? Ada. Nah, tahu nggak arti Ibnu? Nggak tahu. Ibnu itu anak ya, anak laki-laki. Nah, Ibnu itu anak laki-laki. Terus itu ada Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani kata Bunda tadi. Hajar itu kalau di Mekah pernah nggak mendengar Hajar Aswad? Pernah. Itu ada artinya. Hajar itu apa artinya? Aswad itu hitam. Nah, kalau Hajar batu. Nah ya, jadi Ibnu Hajar itu anak batu, Al-Asqalani. Nah, Al-Asqalani ini ketika di depannya ada
Asqalani di ujungnya ada i, itu menunjukkan dalam bahasa Arabnya itu apa ya? Menunjukkan suatu daerah ya. Kayak misalkan kita tinggal di Palembang nih. Palembang, kalau bahasa Arabnya Al-Palembangi ya. Kalau misalkan tinggal di mana ya? Minangkabau misalkan. Minangkabawi. Nah, ya. Tuh. Jadi itu menunjukkan suatu daerah. Nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sangat sedih sebenarnya ya. Dianya sudah ditinggal sama ibu sama ayahnya ya, sudah ditinggal, maksudnya apa? Ayah ibunya sudah meninggal ya. Jadi Ibnu Hajar dirawat sama kakaknya ya. Jadi tumbuh besar Ibnu Hajar ini menjadi anak yang cerdas sebenarnya ya. Anak yang cerdas, anak yang rajin. Terus dianya belajar di sekolah pada saat itu. Tapi dengan apa ya, dengan musibah yang dia alami lama-kelamaan ya, dia mengingat ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Jadi dianya kepikiran ya. Tuh, di sekolah. Jadi pada saat dia di sekolah, gurunya sedang menjelaskan, Al-Asqalani ini tidak mengerti ya. Tidak paham apa sih yang disampaikan guruku ini, kata Ibnu Hajar. Apa sih? Dia berputus asa ya. Kemudian dia bilang sama gurunya, wahai guruku, saya ingin pulang saja. Karena kenapa kata gurunya? Karena saya sangat susah sekali menangkap apa pelajaran dari guru yang guru ajarkan di kelas gitu. Jadi kemudian dengan berat hati guru ini, ya silahkan kata gurunya, kamu pulang dari sekolah ini. Oke. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pergi dari sekolahnya, pulang dia dengan izin dari gurunya tadi. Oke. Kemudian pada saat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini berjalan pergi dari sekolahnya, lama kelamaan hujan deras sekali. Ya, pernah nggak Sanum semalam hujan nggak semalam? Enggak. Hujan deras enggak? Enggak terlalu deras ya. Nah, waktu pada saat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pergi dari sekolahnya, tiba-tiba hujan yang sangat deras ya. Kemudian belum sampai di rumah, Ibnu Hajarnya belum sampai di rumah, dan pada saat itu Ibnu Hajar melihat ada gua ya. Kemudian Ibnu Hajar ini berteduh di gua tersebut. Nah, kemudian Ibnu Hajar merenungi ya, merenung, terus itu kemudian hujannya lama-lama tinggal rintik-rintik gerimis gitu ya. Terus dia lihat ada tetesan tik tik bunyi hujan. Bukan ya. Itu nyanyian. Oke. Ada batu besar ya, dilihat oleh Ibnu Hajar, airnya itu turun melubangi batu tersebut. Nah, dari tetesan kecil-kecil gitu, tetesan yang sangat kecil dari air hujan yang tadi yang gerimis tadi ya. Ada kan biasanya air hujan itu tik tik. Nah, itu. Terus itu lama kelamaan batu yang besar itu, batu yang keras itu dilihatnya kok bisa berlubang ya. Itu. Terus dia berpikir lagi, Ibnu Hajar Asqalani berpikir lagi, ini batu ini sangat keras. Ya, sangat keras, tapi dengan air tetesan hujan yang kecil ini dia bisa melubangi batu itu. Nah, jadi berpikir kembali, batu yang keras ini saja bisa berlubang. Bagaimana dengan otak ini, kepala ini, ya? Kepala ini enggak sekeras batu, ya? Enggak sekeras batu. Jadi kemudian pada saat itu Ibnu Hajar kembali lagi ke sekolahnya dengan bersemangat. Ya, dia kembali sama gurunya, dia menghadap gurunya kembali. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani kepada gurunya? Wahai guruku, dia bercerita apa menjadi kejadiannya pada saat dia pulang dari tempat belajarnya tadi. Dia bercerita hujan, terus itu melihat batu yang karena tetesan air karena berlubang gitu. Diceritakannya kembali, ya. Terus gurunya memberikan sebuah nasihat ya, sahabat TV Al-Furqan. Nasihatnya seperti ini, tentang gurunya itu membawa dalil Al-Qur'an ya. Jadi disebutkan sama gurunya itu kepada Ibnu Hajar bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu yang baik untuk dirimu, apa kata gurunya itu? Tingkatkan takwamu ya.
Jadi ketika Sanum nih misalnya, Sanum sangat susah sekali pelajaran matematika. Paling susah apa pelajaran di kelas 1? Enggak ada yang susah. Masya Allah, berarti Sanum ini takwanya baik sekali sama Allah ya. Sering sholat duha ya, sering patuh sama orang tuanya. Good sekali, wajar sekali ya. Sanum sangat mudah menerima pelajaran dari guru-guru atau dari ustadz bundanya ya. Nih, jadi misal nih kita itu susah sekali pelajaran matematika misalkan, sangat susah sekali dalam untuk menerima ilmu dari ustadz bundanya. Ya itu kata Allah, rumusnya cuma satu ya, dengan kalimat yang indah, yaitu adalah apa? Takwa ya. Ketika kita takwa sama Allah, insya Allah baik itu kita dalam menuntut ilmu, dalam beraktivitas, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu jadi Sanum rumusnya cuma satu dari Allah, tingkatkan takwa ya. Seperti apa? Sering sholat duha, terus itu apa lagi? Baca Al-Quran, terus tuh sholatnya 5 waktu ya. Sholat 5 waktu dari subuh, terus itu sampai zuhur, asar, maghrib, isya ya. Itu oke, kita tingkatkan takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat TPSJ Al-Furqan, ada beberapa keutamaan menuntut ilmu nih. Apa aja? Yang pertama, insya Allah ketika kita ingin menuntut ilmu, insya Allah akan dipermudah jalan kita ke surga. Nah ya, Sanum mau masuk surga atau masuk neraka? Iya, surga dong yang tentunya ya. Jadi Sanum harus bersemangat ya, harus giat belajar ya. Nanti nggak boleh telat lagi datang ke sekolahnya ya. Berarti lebih pagi lagi ya Sanumnya datang ke sekolah, harus bersemangat ya. Ketemu ustadz bundanya harus bersemangat ya. Tuh. Oke, terus itu malaikat itu membentangkan sayapnya ya. Karena apa? Karena ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu ya. Sayap malaikat itu masya Allah ya, besar sekali ya. Terus itu seorang penuntut ilmu juga akan dimintakan ampunan ya, ampunan para penghuni langit, bumi maupun ikan-ikan di dalam air pun ikut memohon ampunan untuk orang-orang yang menuntut ilmu ya. Jadi banyak sekali keutamaan menuntut ilmu ya. Terus itu satu lagi yang istimewa, yaitu apa? Ada yang mau tahu? Sanum? Mau. Oke. Orang yang menuntut ilmu itu adalah pewaris Nabi ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang ya, tapi apa? Ketika kita menuntut ilmu ya, kita menjadi pewaris Nabi ya. Oke. Nih Sanum sering nggak sih lelah dalam menuntut ilmu? Enggak. Selalu bersemangat. Nah, kalau Bunda pernah waktu sekolah, Bunda pernah lelah dalam menuntut ilmu ya. Misal dengan perjalanan jauh dari sekolah ke tempat rumah Bunda, jauh sekali ya. Terus itu belum ada macetnya, lelah pokoknya ya. Belum juga pada saat di sekolah Bunda belum tidak menangkap apa pelajaran dari guru Bunda waktu itu ya. Pernah Bunda mengalami lelah ya. Tuh. Jadi Bunda pernah mendengar ketika kita lelah dalam menuntut ilmu, coba kita lihat ya, perjuangan Rasulullah sangat luar biasa dalam mendakwakan Islam ya, mendakwakan ilmu, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam seperti sekarang ini ya. Kita lihat perjuangan Rasulullah. Nah, seperti itulah. Jadi ketika kita lelah, ingat lagi perjuangan Rasulullah begitu besar dalam mendakwakan Islam ini atau menyebarkan ilmu kepada orang-orang yang belum tahu ya. Kemudian menjadi tahu, itu sangat luar biasa ya. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, sahabat TV Al-Furqan, inilah yang bisa kami sampaikan ya tentang menuntut ilmu. Jadi kita harus baik Bunda Ratna ya, walaupun Bunda Ratna sudah menjadi guru ya, tetap belajar. Karena kenapa?
sudah diperintahkan sama Allah, kita tidak berhenti, kita jangan sampai berhenti belajar, kita terus belajar dan belajar sampai kita meninggal, dan akhirnya pada saat kita ingin ke surga, ilmu yang bermanfaat itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah, ya, dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin dong, amin. Oke. Terima kasih sahabat TPSD Al-Furqan. Semoga yang Bunda Ratna sampaikan dan Sanum sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat TPSD Al-Furqan, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu sehat, ya. Oke, sekian dari kami. Yuk kita bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bunda Ratna baru pertama ya? Baru pertama ya? Iya, YouTube. Thank you aja yang kedua. Ada yang kedua, Sa? Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, Sanu. Saya kamu udah pinter ya. Ya, kita mau nonton itu atau mau kembali ke kelas? Hah? Duduk dulu ya. Udah duduk dulu ya. Kita mau lihat itu dulu ya. Belum selesai nih yang di YouTube. Nengok di ini ada. Di ini. Nih, YouTube.